Ketika bermain game gacha, kita seringkali melakukan segala hal untuk mendapatkan karakter yang kita suka, seperti melakukan misi untuk mendapatkan in-game currency untuk gacha, hingga menggesekkan kartu kredit kita dengan liar. Hal tersebut merupakan hal yang umum bagi pemain gacha. Buktinya, salah satu game gacha yang dapat dibilang cukup baru, Genshin Impact, sempat mendapatkan peringkat satu game mobile dengan pendapatan tertinggi. Sebelum Genshin Impact, sebenarnya udah cukup banyak game sejenis yang mendahuluinya. Mungkin kalian kenal atau bahkan mungkin pernah main juga game-game seperti Fate Grand Order, Love Live, Bang Dream, dan berbagai macam game gacha lainnya. Nah, terus apa sih yang ngebuat kita ketagihan untuk gacha dan bahkan rela untuk mengeluarkan uang hanya untuk karakter dua dimensi? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu mungkin udah dipertanyakan oleh cukup banyak orang. Beberapa di antaranya bahkan ada yang melakukan penelitian mengenai hal ini. Pertama, dari sisi motivasi pemain. Ada seorang peneliti yang juga penasaran dengan mengapa orang melakukan berbagai hal demi mendapatkan karakter favoritnya di game gacha. Namanya adalah Hiramatsu. Hiramatsu membuat penelitian pada tahun 2019 mengenai hal ini. Ia menyebar kuesioner mengenai game gacha dan hasilnya adalah sebagian besar pemain game gacha melakukan gacha dengan motivasi-motivasi seperti ingin karakter baru, ingin karakter yang ditargetkan, dan karena adanya kemungkinan untuk mendapatkan karakter yang langka. Selain itu, menurut responden dari penelitian Hiramatsu, juga disebutkan bahwa desain dan suara dari karakter juga memiliki peran penting untuk membentuk daya tarik dari game tersebut. Jadi, mendapatkan suatu karakter yang lo suka, karakter yang langka, dan iya, itu menjadi salah satu hal yang rewarding dalam dunia pergacaan. Ngomong-ngomong soal reward, dari sisi psikologis, reward ini dapat menjadi sesuatu yang dinamakan sebagai reinforcement. Nah, reinforcement ini apa sih? Gampangnya ini tuh semacam efek dari tindakan lu yang akan memperkuat tindakan yang sama pada kesempatan selanjutnya. Jadi misalnya gini, misalnya kalian ngebantuin emak kalian belanja gitu. Misalnya emak lu mau belanja Bitcoin dan karena dia nggak ngerti terus lu bantuin. Terus sebagai reward, lu dikasih uang jajan gitu kan. Nah, karena dikasih uang jajan tadi, lu jadi makin senang dong kalau nantinya disuruh ngebantuin emak lu lagi. Ya karena ada hadiahnya gitu ya kan. Nah, sama halnya dengan gacha. Kalau lu dapet karakter yang lu pengen dari gacha, lu bakal lebih terpacu tuh untuk ngegacha lagi. Ya, karena ada sesuatu yang rewarding gitu loh. Ada hadiahnya. Ya, dalam hal ini dapat karakter yang lu suka. Selain reinforcement yang buat lu ketagihan tadi, gacha juga ngebuat lu penasaran karena sifatnya yang random dalam dapetin hadiahnya. Dalam psikologi, dikenal juga istilah schedule of reinforcement. Nah, karena kita lagi ngomongin gacha, kita akan fokusin ke variable ratio schedule of reinforcement. Gue tahu ini istilahnya cukup panjang, jadi buat mudahin penjelasannya, gue akan singkat aja ini sebagai VR ya. Nah, jadi VR ini apa sih? Gampangnya gini, masih ingat kan sama reinforcement yang tadi? Nah, jadi VR ini tuh semacam jadwal di mana lu akan dapat si reinforcement ini, ya tapi sesuai namanya, variabel gitu ya kan. Reinforcement ini akan lu dapat setelah lu melakukan perilaku dengan frekuensi acak atau random. Jadi nggak tentu gitu kapan akan dapat rewardnya. Kalau contohnya dari game kecil ini sendiri, misal lu mencet tombol summon nih, tapi lu nggak tahu kan kapan lu akan dapat karakter yang langka atau karakter inceran lu. Sifat dari game gacha yang random ini tuh punya daya tarik tersendiri buat para pemainnya. Salah satunya adalah karena random, lu jadi berpeluang untuk dapetin cara atau item yang lu mau. Jadi kesempatan buat dapetin hal ini tuh mancing rasa penasaran kita untuk mencet tombol summon terus-menerus. Efek ini tentunya akan makin kuat kalau misalnya lu lagi hoki dan dapet cara atau item yang lu pengen hanya dengan beberapa kali taman. Ya, karena lebih cepet, jadi dorongan lu buat ngegacha lagi jadi lebih kuat gitu. Karena berharap hal tersebut akan terulang lagi ya dalam waktu dekat. Terakhir, yang membuat kita tertarik dengan gacha adalah adanya sesuatu perasaan yang disebut sebagai parasocial relationship dengan waifu atau husband dulu di game gacha tersebut. Parasocial relationship ini apa sih? Parasocial relationship sendiri diartikan sebagai hubungan yang terbentuk antara lu dengan karakter media atau fiksi yang kemungkinan besar bakal sebelah tangan hubungannya gitu ya kan. Ya, dari lu doang pertama. Hubungan ini dapat bersifat romantis maupun sebatas ya hubungan biasa aja gitu. Kalau mengutip dari artikel yang ditulis Lux dan McKenzie pada tahun 2019, ya, gue cukup yakin mereka cukup ahli soal ini.
Parasocial relationship yang terbentuk antara lu dan karakter yang lu suka ini menjadi salah satu alasan kenapa lu ketagihan buat ngegacha. Lux dan Mackenzie ini juga bilang kalau dalam komunitas pergacaan, biasanya player yang dapat karakter yang dia suka bilang bahwa karakter incarannya udah pulang ke rumah. Jadi, player yang ngegacha ini emang udah ngerasa gitu kalau misalnya karakter tersebut tuh emang udah seharusnya dia dapetin dan merasa bahwa karakter tersebut emang udah ditakdirkan untuk didapetin si player. Bahkan Lux dan Mackenzie ini juga bilang kalau di dunia pergacaan, kalau lu gagal ngedapetin karakter target lu, itu ngebuktiin bahwa lu juga gagal dalam percintaan. Oke, so mungkin itu aja dulu eksplanasi dari DaVinci kali ini terkait game gacha. Mungkin kalau gue simpulin, beberapa faktor yang ada di balik adiktifnya game gacha ini tuh bisa dari fitur karakternya sendiri, reward yang bikin reinforcement, sifat random yang bikin lu penasaran, dan parasocial relationship yang terjalin antara lu dan karakter yang lu pengen dapetin tadi. Kalau ada penjelasan gue yang kurang atau mungkin kalian ada pendapat lain, sabi banget kita diskusi di kolom komentar. Jadi drop aja ya pendapat kalian. Oh iya, kami membuat channel ini karena kami merasa bahwa semua pengetahuan itu penting, meskipun pengetahuan tersebut sebenarnya kerap dianggap konyol gitu. Nah, oleh karena itu, kami ingin membuat channel yang mengambil kembali pengetahuan konyol tersebut dari tempat sampah pengetahuan dan mengemasnya kembali ke dalam bentuk video yang layak dikonsumsi khalayak ramai. Ngomong apaan sih gue anjir. Oke dah, gitu aja. Thank you banget semuanya udah nonton. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.